Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Triapsari dengan NIM PO7132032510066 dari kelas D3B dengan dosen pengampu Ibu Yamil Fajni Tanjung Bulu MKes. Ekspresi gen. Saya akan membahas tentang struktur gen, proses ekspresi gen, dan proses sintesis protein. Struktur gen. Gen adalah unit pewarisan sifat dalam organisme hidup yang tersusun dari DNA. Setiap gen mendukung informasi genetik yang digunakan untuk menyusun protein atau RNA fungsional. Gen tidak terdiri sebagai rangka DNA acak, melainkan memiliki struktur khusus yang memastikan proses ekspresi gen berjalan dengan tepat. Struktur gen, organisasi spesifik dari elemen-elemen DNA dalam gen, termasuk urutan basa nitrogen, wilayah pengkodean protein, dan wilayah pengatur. Yang pertama, promotor. Terletak di bagian hulu gen sebelum daerah penyidik protein, berfungsi sebagai situs pengikat RNA polimeras dan faktor transkripsi. Promotor mengatur apakah suatu gen aktif atau tidak, serta menentukan tingkat transkripsi. Terdiri atas beberapa elemen. Yang pertama, tata box, konsensus urutan DNA yang berperan dalam mengarahkan RNA polimeras. Yang kedua, GC box dan CAT box, elemen penguat transkripsi. Tanpa promotor, gen tidak dapat diekspresikan karena RNA polimeras tidak tahu di mana harus memulai menyalin DNA menjadi RNA. Promotor juga menentukan kapan, di mana, dan seberapa banyak suatu gen diekspresikan. Yang kedua, ciri-ciri promotor. Yang pertama, posisi berada di daerah 5' sebelum start codon Auge. Yang kedua, situs pengikat, tempat meletaknya RNA polimeras dan faktor transkripsi. Yang ketiga, spesifitas promotor berada pada prokariotik dan eukariotik. Yang ketiga, fungsi promotor. Pertama, menentukan titik awal transkripsi. Kedua, mengatur kapan dan seberapa sering gen ditranskripsi. Yang ketiga, berperan dalam regulasi diferensi sel, misalnya gen tentukan hanya aktif pada otot, hati, atau saraf. Dan keempat, menjadi target utama regulasi genetik baik oleh protein, regulator, maupun faktor lingkungan. Yang kedua, operator gen. Segmen DNA dalam operator tempat protein regulator seperti repressor berikatan untuk mengatur transkripsi gen. Lokasinya yang berada di antara promotor dan gen struktural memungkinkan operator mengontrol apakah transkripsi akan terjadi atau tidak, sehingga berperan dalam mengaktifkan atau menonaktifkan ekspresi gen secara bersamaan dalam suatu unit. Yang kedua, fungsi operator. Pertama, mengatur transkripsi dengan cara menjadi tempat ikatan protein regulator. Repressor, menempelkan pada operator dan menghalangi RNA polimeras sehingga gen tidak diekspresikan. Aktivator, membentuk menarik polimeras sehingga gen lebih aktif diekspresikan. Yang kedua, menghemat energi sel. Gen hanya aktif saat diperlukan. Contoh, enzim pencernaan laktosa hanya dibuat bila ada laktosa. Yang ketiga, macam-macam operator dalam sistem genetik. Berfungsi menghambat transkripsi dengan cara mengikat repressor protein. Contoh, Latch operon E. coli. Repress expression menempelkan operator saat tidak ada laktosa. TRP operon L. Repressor aktif saat ribosom berlebih menempelkan pada operator untuk menghentikan produksi enzim. Yang kedua, operator induktif. Aktif hanya saat ada molekul penginduksi yang menonaktifkan repressor. Contoh, Latch operon adalah sistem induksi karena adanya laktosa menginduksi gen Latch aktif. Yang ketiga, operator aktivator. Selain repressor, ada juga aktivator protein yang menempelkan pada operator atau daerah reguler untuk meningkatkan transkripsi. Contoh, CAP pada Latch operon meningkatkan transkripsi saat glukosa rendah. Yang ketiga,
Transkripsi gen. Transkripsi adalah proses pembentukan RNA dari DNA dengan menggunakan enzim polimeres. Proses ini merupakan tahap pertama dalam ekspresi gen yang nantinya dilanjutkan dengan translasi menjadi protein. Yang kedua, fungsi transkripsi. Fungsi utama transkripsi adalah mengubah informasi genetik dalam DNA menjadi RNA, yang kemudian digunakan dalam sintesis protein dan pengaturan aktivitas sel. Yang ketiga, tahapan transkripsi. Pertama, inisiasi. Definisi. RNA polimeres menempel pada promotor. Proses. RNA polimeres mengenali dan menempel pada wilayah promotor pada DNA. 2. Pada prokariota, RNA polimeres langsung menempel pada promotor. Ketiga, pada eukariota, faktor transkripsi membentuk RNA polimeres menempel pada promotor. Kedua, elongasi. Definisi. RNA polimeres bergerak sepanjang DNA dan menyalin urutan DNA menjadi RNA. Proses. RNA polimeres membuku heliks DNA dan menempelkan nukleotida RNA yang komplementer pada untai DNA cetakan. Kedua, RNA disintesis dalam arah 5-3. Ketiga, terminasi. Definisi. RNA polimeres mencapai terminator dan melepaskan RNA. Proses. Pertama, RNA polimeres mencapai wilayah terminator pada DNA. Kedua, pada prokariota, terminator pada beberapa urutan DNA sederhana yang menyebabkan RNA polimeres berhenti. Ketiga, pada eukariota, terminasi melibatkan faktor tambahan dan pemotongan RNA. Keempat, terminator gen. Terminator adalah urutan DNA yang memberikan sinyal berhentinya transkripsi saat RNA polimeres mencapai terminator. Enzim akan melepaskan RNA hasil transkripsi dan DNA kembali mengulung. Fungsi terminator. 1. Menghentikan proses transkripsi, memberikan sinyal pada RNA polimeres untuk berhenti membuat RNA. Yang kedua, menentukan panjang RNA yang benar. Tanpa terminator, RNA polimeres bisa terus berjalan sehingga menghasilkan transkrip yang terlalu panjang dan tidak fungsional. Yang ketiga, mengembalikan DNA ke bentuk Helix gen setelah transkripsi selesai. DNA yang semula terbuka akan kembali mengulung rapat. Yang keempat, mengatur ekspresi gen. Posisi dan kekuatan terminator ikut mengontrol sebagaimana seringnya dan seberapa panjang gen ditranskripsi. Yang ketiga, jenis terminator. 1. Pada prokariot, terminator instansi row independent. Memiliki urutan kaya GC yang membentuk struktur hyphen loop pada RNA, diikuti oleh deretan basa urasil. Struktur ini membentuk RNA polimeres berhenti. Terminator row dependent membentuk protein row. Roh bergerak di sepanjang RNA dan menarik RNA keluar dari DNA polimeres sehingga transkripsi berhenti. Kedua, pada eukariot, terminasi lebih kompleks. Transkripsi sering berhenti setelah RNA polimeres melayangkan sinyal poliadensi AAU-AAA, mRNA primer, kemudian diproses penambahan ekor poli-A, splicing, dan lain-lain. Proses ekspresi gen. Ekspresi gen adalah suatu proses ketika informasi genetik yang tersimpan dalam DNA diubah menjadi produk fungsional, baik berupa RNA maupun protein. Dengan kata lain, ekspresi gen merupakan cara bagaimana gen dinyalakan atau diterjemahkan menjadi sesuatu yang bisa dipakai oleh sel. DNA pada dasarnya hanya menyimpan informasi agar informasi bermanfaat. Ia hanya dibaca, disalin, dan digunakan. Proses itulah yang disebut ekspresi gen. Tujuan: mengatur pembentukan proses suatu kebutuhan sel, mengontrol diferensiasi sel, misalnya sel otol, sel saraf, dan lain-lain, menjaga homeostasi keseimbangan fungsi sel, menjadi dasar adaptasi sel terhadap lingkungan. Tahapan ekspresi gen. Yang pertama,
transkripsi DNA ke RNA. Informasi pada gen DNA disalin menjadi RNA, terutama mRNA dengan bentuk RNA polimerase. Hasil mRNA eukariotik masih harus diproses menjadi mRNA matang. Yang kedua, pemrosesan RNA pada eukariotik saja. Splitting intro sebagai non-kode dibuang, ekson kode disambung. Capping 5, penambahan topi pelindung di ujung 5. Ploy a tail, penambahan ekor poliadin di ujung 3. Hasil mRNA matang. Ketiga, translasi RNA protein. mRNA dibaca oleh ribosom sitoplasma. tRNA membawa asam amino sesuai dengan kodon mRNA. Rangkaian asam amino dirangkai menjadi polipeptida protein awal. 4. Modifikasi pasca translasi. Protein yang baru berbentuk dilipat, folding, dimodifikasi, misalnya fosforilasi, glikosilasi, atau dipotong agar menjadi protein fungsional. Sintesis protein. Sintesis protein atau sintesis protein adalah proses pembentukan protein dari informasi yang ada di DNA melalui dua tahap utama, transkripsi, penyalinan DNA menjadi mRNA di nukleolus, dan translasi, pembentukan rantai protein dari mRNA di ribosom. Setelah itu, protein yang baru terbentuk akan mengalami modifikasi pasca translasi dan melipatkan untuk menjadi fungsional. Fungsi sistem protein. Membentuk enzim mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Contoh amilase, lipase. 2. Membentuk hormon protein. Pengatur proses fisiologis, contoh insulin, glukogen. Ketiga, menyusun struktur sel dan jaringan seperti kolagen, keratin, aktin, dan miosin. 4. Membuat antibodi melawan infeksi dan menjadi sistem imun. Kelima, transport dan penyimpanan molekul. Contoh, hemoglobin mengatur oksigen, ferritin menyimpan zat besi. Yang keenam, mengatur ekspresi gen dan komunikasi sel protein tertentu, berperan sebagai faktor transkripsi atau regulator sinyal. Tahapan sintesis protein. Pertama, transkripsi di dalam inti sel, penyalinan DNA. Enzim RNA polimerase membuka untaian DNA dan menyalin urutan genetik dari DNA ke dalam molekul messenger RNA, mRNA, produk mRNA. Proses ini menghasilkan mRNA yang membawa informasi dari DNA seperti tRNA dan RNA yang berperan penting dalam tahap translasi mRNA ke DNA. Gen dalam DNA disalin menjadi mRNA di dalam inti pada eukariotik. Yang kedua, translasi di ribosom di sitoplasma. Pembacaan mRNA. mRNA membawa informasi kode genetik dari nukleus ke ribosom sitoplasma. Pembentukan asam amino. Ribosom pembaca aturan kode pada mRNA, kodon, dan menggunakan tRNA untuk membawa asam amino yang sesuai. 3. Pembentukan rantai polipeptida. Asam amino tersebut kemudian digabungkan satu persatu oleh ribosom, membentuk rantai polipeptida yang menjadi dasar protein. Yang ketiga, modifikasi pasca translasi dan pelipatan protein. Modifikasi. Rantai polipeptida yang baru disensi belum fungsional. Diperlukan modifikasi seperti penambahan gula, glikosilasi, atau lemak. Pelipatan. Protein kemudian dilipat menjadi struktur 3 dimensi yang spesifik dan unik yang penting untuk menjalankan fungsinya. Protein yang bisa dibentuk oleh campuran untuk mencegah agresi selama pelipatan.